Selamat datang kembali di Lampung Economic Summit 2021. Persembahan harian Lampung Pos untuk Sumatera dan Indonesia. Dalam sesi kedua ini kami menyuguhkan tema bangkitkan pangan lokal di era pandemi bersama saya Dominikus Widodo. Acara ini berlangsung secara live di YouTube Metro TV Lampung. Telah hadir bersama kita yang pertama Senior Eksekutif Vice President Operation 2 PT PNPJ Diki Cahyono. Selamat pagi Mas Diki. Selamat pagi Mas Dodo. Kemudian Kepala Bidang Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Ida Rahmawati, MSI. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas Widodo. Yang ketiga, Wakil Ketua DPD HKTI Lampung, Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bapak Insinyur Sugiarto. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Widodo dan juga pemirsa. Telah hadir juga bersama kita secara virtual keynote speaker Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Alam Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, MSc. Selamat pagi Pak Bustanul, apakah suara saya bisa terdengar? Baik, selamat siang Pak Widodo, selamat siang para panelis, para narasumber sekalian dan para pemirsa. Alhamdulillah suaranya terdengar cukup jelas. Terima kasih. Kali ini kita yang untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan dari keynote speaker, Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Alam Unila, Pak Profesor Bustanul Arifin. Silakan Pak Bustanul. Baik, terima kasih Pak Widodo, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, kehormatan yang luar biasa. Saya dihubungi panitia kemarin untuk mengisi atau ditodong untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya ketahui lebih dahulu. Tapi saya tidak merasa yang paling tahu. Izinkan saya share screen supaya lebih mudah jika diberikan akses. Bapak-Ibu sekalian, saya diminta untuk membahas sesuatu yang sangat penting tentunya bagi kita semua dalam konteks untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini. Saya belum bisa mengatakan pasca pandemi karena pandeminya masih berlangsung. Jadi kita akan membahas mengenai bangkitkan pangan lokal ya dalam konteks untuk kontribusi pada pangan kuat ekonomi tumbuh. Mudah-mudahan tidak lama, nanti di sini ada jagoannya itu Ibu Ida, beliau sudah malang melintang. Kami sama-sama pengurus himpunan alumni Pak. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya share. Satu yang background dulu ya, atau data dulu. Kita paham ekonomi Indonesia dan ekonomi Lampung terpengaruh pandemi. Kemudian saya tawarkan yang disebut sebagai food system approach, pendekatan sistem pangan. Konteksnya menuju ketahanan dan seterusnya kemandirian dan kedaulatan ya. Pendekatan ini Pak Widodo dia lebih friendly, lebih komprehensif, tidak fisik, tidak sekedar swasembada, tapi lebih menyeluruh. Nanti kita jelaskan. Kemudian karena diminta pangan lokal, saya jelaskan beberapa hasil penelitian saya rangkum mengenai determinan atau faktor-faktor ya yang mempengaruhi efisiensi rantai nilai pangan itu. Memang kita tetap perlu menyediakan, tapi kita lihat rantai nilainya dong ya. Baru usulan saya Pak Widodo, digitalisasi pada saat yang sama kita kembangkan yang disebut inclusive closed loop. Inclusive closed loop ini
menjadi penting. Ada beberapa hal yang ingin saya share di sini. Satu yang saya sampaikan tadi, bahwa ekonomi Indonesia dan ekonomi Lampung terganggu. Yang panel kiri ini adalah ekonomi Lampung, tapi Pak Widodo, kita sudah melihat tren pemulihan sepertinya sudah muncul. Jadi Lampung itu mencatat angka pertumbuhan ekonomi 5,03% kuartal kedua. Kuartal ketiga baru akan dirilis tanggal 5. Kalau kita melaksanakan setelah tanggal 5 November, kita udah punya agak lengkap gambaran mengenai kinerja Lampung kuartal ketiga. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya masih optimis lah. 2021 insya Allah positif. Indonesia dan Lampung. Terima kasih Pak Bustanul sudah memberi pemaparan yang sangat lengkap, padat dan apik. Kemudian kita beralih ke Bu Ida tentang diversifikasi pangan ini. Ini tadi bahwa Lampung ini selama masa pandemi ini mencatat rekor ya, 2,65 juta ton, itu tertinggi nasional. Itu untuk padi. Kemudian bagaimana untuk komoditas lain, Bu? Dan seperti apa peluangnya di Lampung? Ya, terima kasih Pak Widodo. Jadi memang di masa pandemi ini kita ternyata di Provinsi Lampung pertanian tetap bisa berproduksi. Karena apa? Karena rupanya kalau di sawah dan di kebun itu tidak terpengaruh sama COVID, ya. Karena kan di ladang kita di udara bebas. Jadi memang untuk produksi padi kita tertinggi nasional, untuk jagung juga tidak kalah. Ya, kita masih nomor 3 di Indonesia dengan produksi 2,8 juta ton. Kemudian untuk ubi kayu apalagi, kita masih terbesar di Indonesia, 5,9 juta ton ubi kayu. Kita terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk komoditas lain kita nanas juga nomor 1, kemudian pisang walaupun nomor 3 itu masih kita termasuk besar di Indonesia. Dan yang lain-lain tapi skalanya masih agak kecil, ini ada cabai, bawang merah dan lain sebagainya, sayuran-sayuran itu tetap kita berproduksinya meningkat di masa pandemi ini. Pisang termasuk. Terima kasih Bu Ida. Kita jeda sejenak dan dialog akan kita lanjutkan usai yang satu ini.